Hai Super Fighters, welcome back to Super One Gen Z Talks. Hari ini tentu aja kita mau bahas tentang podcast yang gak kalah seru dari episode sebelumnya, sama salah satu mahasiswa aktif top kampus di Surabaya, yaitu C. Nindya. Gimana nih perasaannya keterima di Universitas Airlangga? Tujuannya itu juga biar kita bisa mencapai target yang kita inginkan sesuai dengan rencana itu tadi. Sepenting apa dan kenapa kita harus planning? Kita juga ngejar ujian-ujian itu dan waktunya tuh terbatas. Buat persiapan nih ke perguruan tinggi, gimana sih Cek detailnya? Itu tergantung proses dari kalian sendiri. Jadi nanti nikmatin aja prosesnya, nanti ya pilih dengan keyakinan dari kalian sendiri karena kalian yang menjalani. Only on Super One Gen Z Talks. Hai Super Fighters, welcome back to Super One Gen Z Talks. Go far with Super One. Halo teman-teman semuanya, di episode 11 kali ini bersama aku Justin Naomi sebagai host. Hari ini tentu aja kita mau bahas tentang podcast yang gak kalah seru dari episode sebelumnya, yaitu bahas tentang rencana masa depan tentang perkuliahan dengan judul topik Planning for a Brighter Future. Namun hari ini aku gak sendirian guys, karena hari ini aku bakalan ditemenin sama salah satu mahasiswa aktif top kampus di Surabaya, yaitu C. Nindya. Halo semuanya, boleh dikenalin dong C ke penonton kita. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nindya Asrianti Prasetyawan, biasa dipanggil Nindi atau Nindya. Aku alumni SMA Fitra 1, jurusan IPA, dan sekarang aku berkuliah di Universitas Airlangga. Oke, keren banget loh C ini. Nah C, gimana nih perasaannya keterima di Universitas Airlangga? Jujur perasaanku seneng di hari aku keterima ya, dan terharu juga pasti. Terus sampai sekarang juga masih happy sih. Ya semoga happy terus nanti ya? Sampai lulus. Amin. Oke. Nah Ceh, kan masuk ke perguruan tinggi negeri itu salah satu yang diidam-idamkan lah bagi pelajar SMA yang mau meraih. Nah Ceh, berapa lama dan gimana nih Cenin mempersiapkan untuk planning di perkuliahan tersebut? Jadi aku baru kepikiran UNER itu di kelas 11 dan aku baru mulai cari PTN itu juga di kelas 11 karena emang disaranin sama orang tua buat masuk ke perguruan tinggi negeri. Dan akhirnya aku coba cari tahu kayak searching gitu di internet, di Instagram, di website gitu. Dan ternyata Universitas Airlangga jadi pilihanku dan puji Tuhan keterima. Oh, puji Tuhan banget ya C. Nah C, aku mau tanya nih buat penonton juga yang di rumah, sepenting apa dan kenapa kita harus planning? Kayaknya mereka menganggap agak remeh. Buat aku juga waktu kelas 11 aku nggak kepikiran. Nah kenapa tuh C pentingnya planning? Planning itu penting banget ya. Jadi semua orang itu pasti butuh buat merencanakan sesuatu. Semua hal itu kalau nggak direncanain mungkin nggak bakal terlaksana. Terus tujuannya itu juga biar kita bisa mencapai target yang kita inginkan sesuai dengan rencana itu tadi. Misalnya kegiatan ini di waktu ini tuh harus selesai atau enggak. Terus kalau dari aku sendiri, planning itu termasuk motivasiku buat melakukan sesuatu. Jadi aku biasanya buat notes di HP atau kalender. Nah itu ngerimain aku setiap hari buat semangat ngelakuin sesuatu gitu. Oke. C, aku juga mau tanya, mungkin kita kulik lebih dalam lagi ya. Buat persiapan nih ke perguruan tinggi, gimana sih C detailnya? Apalagi masuk ke perguruan tinggi mungkin agak berbeda dengan swasta ya C. Boleh di-spill dong C. Kalau aku sendiri, yang pertama itu kalau dari sekarang mulai kalau misalnya kalian ada waktu senggang, ada waktu luang, nggak ada tugas atau nggak ada yang harus dikerjain, kalian bisa searching tentang kampus yang nanti bakal kalian pilih gitu. Terus yang kedua, coba cari informasi lewat kakak kelas ataupun saudara, kerabat yang mungkin udah kuliah. Nah nanti kalian bisa dapat impact atau bahkan terinspirasi pilihan dari yang kalian tanyain itu. Terus yang ketiga, jangan lupa sediain banyak pilihan karena
aku sendiri juga nyediain pilihan PTS swasta karena kita nggak ada yang tahu ya nanti kita bakal keterima atau enggak. Jadi lebih baik sediain banyak pilihan, mulai dari PTN sediain banyak pilihan, PTS juga sediain banyak pilihan. Terus yang keempat itu kalian buat timeline, buat planningnya biar kalian nggak bingung, oh, aku udah sampai mana gitu. Itu sih. Ya, dan menurutku tipsnya Jenin ini berlaku buat semua kita mau perguruan tinggi negeri, swasta maupun ke luar negeri ya guys. Nah, cuma pembedanya nih Ci, aku tahu dari temanku buat ke negeri itu ada 3 jalur ya Ci, SNBP, PTN, dan jalur mandiri. Boleh tuh Ci didetail karena mungkin bagi yang awam nggak tahu tuh cara seleksi daftarnya gimana. Oke, kalau angkatanku kemarin itu ada 3 jalur ya, SNBP, SNBT, sama Mandiri. Jadi kalau SNBP itu jalur prestasi, itu lebih ke jalur hoki ya. Jadi ngandalin nilai sama prestasi. Waktu itu aku nggak keterima karena mungkin nilaiku tuh kurang fluktuatif. Jadi fluktuatif itu kayak dari kelas 10 sampai kelas 12 nilai kalian itu harus naik, dan kalau naiknya sedikit pun nggak apa-apa, yang penting naik. Terus kalian juga harus sertain prestasi. Waktu itu aku kurang nyantumin karena mungkin minimal tingkat sekolah ya. Terus habis itu aku akhirnya coba jalur SNBT, jalur tes. Itu nanti kalian bakal pilih 2 jurusan, terus bakal pilih juga tempat buat tesnya. Itu bebas mau di universitas yang kalian pilih atau universitas terdekat dari rumah kalian gitu. Terus kalau untuk jalur mandiri itu jalur terakhir ya, jalur ya lebih ke tenaga sama uang juga kalau itu. Dan mandiri biasanya banyak gelombang yang disediakan dari PTN itu. Kalian bisa ikutin gelombang-gelombangnya itu. Kalau misalnya emang kalian belum keterima nanti mungkin ya yang terakhir ya swasta sih. Benar. Menurutku gitu. Karena dari jalur mandiri tuh kalau kita udah nggak keterima, kita udah nggak bisa masuk lagi. Atau guys. kalian milih mungkin gap year ya, karena ada teman-teman yang milih buat gap year biar mereka ada persiapan lagi buat ikut jalur selanjutnya di tahun depan. Nah makanya guys, biar nggak menyesal ya Ci. Nah boleh tahu dong Ci, kapan waktu terbaiknya buat kita planning, dan boleh di-spill juga tepatnya Jenin planning itu butuh berapa waktu lamanya? Oke. Jadi waktu terbaik itu sebenarnya waktu awal masuk SMA kelas 10, kalian kalau bisa udah mulai cari-cari, karena menurutku waktu aku cari di kelas 11 itu udah terlambat ya, karena pameran pendidikan itu kan dari kelas 10 ya, kalian udah bisa ikut dari kelas 10, dan kalian cari-cari tahu sebelum pamdik itu juga bisa gitu. Jadi waktu terbaik ya kelas 10 tuh. Bahkan ada yang nyari dari SMP. Iya, karena mereka benar-benar berambisi buat masuk PTN atau PTS. Kalau aku sendiri yaitu dari kelas 11, dan mungkin totalnya tuh sekitar satu setengah tahunan ya. Karena kelas 12 itu lebih singkat dari yang kita kira, karena kita juga ngejar ujian-ujian itu, dan waktunya tuh terbatas gitu buat kita nyari-nyari lagi di kelas 12. Oke. Jenin boleh spill dong, tadi aku lupa nih ngedetailin tentang jurusannya Jenin. Oke. Jurusanku itu di UNER itu masuk di Fakultas Vokasi. Jadi jurusannya tuh Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Oke. Nah C, itu kan buat milih jurusan yang kita mau juga butuh pertimbangan kan C. Kalau ke negeri itu gimana C? Kita dalam milih opsinya, apakah kayak kita pilih probabilitas yang paling ada kan C, temenku yang kayak ini pokoknya cari yang paling tinggi gitu, atau masih relevan buat ke kita nyentuh nih ke passion kita gitu C. Oke. Jadi passion atau prospek kerja ya, kan nanti yang ngejalanin kuliah tuh kita sendiri, dan sebenarnya balik lagi ke diri sendiri. Misalnya kalian disaranin buat masuk ke kampus ini atau jurusan itu, kalian bisa pertimbangin lagi, karena semua orang itu berhak berpendapat ya, semua pendapat orang bisa kita terima. Terus satu hal yang paling penting itu restu atau izin dari orang tua. Karena misalnya kalau orang tua kalian belum setuju, kalian bisa jelasin lagi lah, diskusiin lagi.
tentang kampus atau jurusan itu. Nah, kalau passion atau prospek kerja itu 50-50 karena tergantung dari kita. Kalau memang passion kita di situ terus kita milih jurusan itu, nanti prospek kerjanya juga ngikutin kok. Terus kalau kalian mau yang kerja dengan gaji yang tinggi tapi jurusannya kalian nggak suka, itu tergantung diri kalian juga ya, karena balik lagi kan kita yang ngejalanin kayak gitu. Kalau aku sih, banyak orang yang mungkin dia kuliah jurusan ini tapi ternyata nanti dia kerjanya jurusan apa gitu. Nah, itu tergantung proses dari kalian sendiri. Jadi nanti nikmatin aja prosesnya, nanti ya pilih dengan keyakinan dari kalian sendiri karena kalian yang ngejalanin. Oke, siap. Itu buat tipsnya dari Cenin buat yang jurusan. Dan mungkin aku nyentuh dikit juga yang universitas. Gimana nih Ceh? Karena prosesnya mungkin searching apa yang kita harus tahu buat kita udah mantep universitas itu. Oke. Jadi kalau universitas itu mungkin dari akreditasi ya. Akreditasi itu penting. Misalnya akreditasinya A, terus tapi jurusannya nggak ada, itu kalian bisa pertimbangin lagi. Ada juga yang jurusannya ada tapi akreditasinya masih B, itu kalian juga harus pertimbangin lagi karena akreditasi itu penting. Terus kalau kemarin aku lihat itu mungkin dari alumni juga ya, karena kualitas alumni itu juga mempengaruhi. Terus kalau dari aku mungkin kalau kampusnya tergantung kalian pengen misalnya di luar negeri, itu kalian searching juga mungkin kos atau dormitorinya. Kalau misalnya jauh dari kampus ya kalian pertimbangin lagi. Terus kalau misalnya di luar kota kalian harus cari kosnya. Kalau misalnya jauh dari rumah di Surabaya ya kalian harus cari kosnya gitu sih. Oke, jadi biasanya universitas swasta sama negeri juga bisa cari opportunity buat beasiswa ya, Cek. Karena teman-temanku sebenarnya lagi hunting, cuma menurut mereka terlambat buat ngejar nilai, sertifikat. Jadi mungkin yang di kelas 10 dan 11, ayo cepat-cepat kejarlah. Karena itu sangat berguna banget buat kalian nanti buat cari universitas. Kita next lagi, gimana nih Ceh? Kan tadi planning tuh, kita udah sempat nyentuh dari kelas 10 mungkin dia planning. Gimana cara supaya semangat planning kita itu nggak hilang gitu Ceh? Oke. Jadi karena nanti yang ngejalanin kita sendiri, yang planning kita sendiri, semuanya kita balik ke diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kalian patah semangat atau insecure, itu nanti kalian nggak bakal berkembang. Terus kalian nggak ada progres, itu juga sama aja. Jadi ingat, kalian berjuang, kalian berusaha, itu juga buat diri kalian sendiri. Jadi semuanya yang kalian lakuin itu buat diri kalian sendiri dan dari diri kalian sendiri. Oke, baru nanti impact-nya kita bisa berbuat ke orang lain ya guys. Oke, terus tadi kan kita bahas harus sesuai dengan passion kita dan bukan apa kata orang. Nah, kita juga mau bahas nih tentang seputar jurusan kuliah yang mungkin anak-anak kelas lagi cari gitu ya, Ce. Menurut Cece, apakah sangat perlu untuk memperhatikan misalnya dia ada terkendala sesuatu ya, Ce, dari mungkin orang tua, tapi itu sesuai passionnya dia. Mungkin Ce ini bisa bantu kasih sharing gitu ya. Kalau dulu aku juga ngalamin kayak gitu sih, waktu aku bilang aku mau masuk di Keselamatan Kesehatan Kerja itu, papa mama itu tanya, itu jurusan apa sih? Itu jurusan baru kan soalnya. Dan mereka juga, itu prospek kerjanya gimana gitu, nanti bakalan jadi apa gitu kan. Dan yang terpenting itu komunikasi ya. Jadi kita berusaha buat ngasih tahu kalau ya jurusan itu yang kita mau, karena nanti yang ngejalanin juga kita, bukan orang tua kan. Terus nanti mungkin orang tua juga bakal mikir biaya juga. Nah, kalian juga ngomongin baik-baik aja. Yang terpenting itu ya komunikasi itu tadi sih. Karena nanti kita yang ngejalanin. Terus kalau misalnya kita kepaksa juga kan
nggak baik ya. Semua hal yang dipaksa tuh nggak baik. Jadi ngalir aja selama kalian percaya kalau jurusan itu memang pilihan kalian yang terbaik, ya kalian bicarain lagi aja. Benar sekali. Mungkin kalian juga bisa searching-searching ya, buat prospek karir ke depannya apa, boleh didiskusikan banget sama orang tua, apalagi mungkin kelas 12 sekarang yang terhalang restu ortu. Itu banyak sekali. Mungkin kalian setelah mendengar ini bisa berkomunikasi dengan orang tua dan para alumni universitas tersebut ya. Oke, mungkin kita juga mau ngomongin tentang tips planning yang benar-benar baik nih, yang mungkin sesuai dengan manajemen waktu anak kelas 12 yang terkejar-kejar dengan uprak dan segala macamnya. Oke, karena kalian mungkin ya waktunya nggak banyak, ya yang pertama itu buat catatan dari mulai to-do list, kalender, dan atur target pencapaian kalian atau future goals. Mulai dari sekarang, kalau bisa ya tiap hari ya kalian atur misalnya tugas ini, tugas itu, terus kalian ada acara apa di hari itu, terus kalian mikir juga kalian mau ngembangin apa nantinya, kalian mau ngelakuin apa nantinya. Terus yang kedua, perhatikan kemauan sama kemampuan. Jadi kalau kemauan kan yang bikin kita happy, yang kita cita-citakan. Terus kalau kemampuan itu apa yang kita bisa. Jadi kita harus tahu apa sih yang kita bisa, terus hal apa sih yang kita ingin capai, kriterianya, tujuannya itu kita buat apa gitu. Terus yang ketiga, kita harus membiasakan diri untuk merencanakan sesuatu terlebih dahulu. Jadi kalau kalian udah kebiasa dan jadi behavior, itu pasti kalian bakal fokus ke tujuan itu. Terus sesuaikan juga dengan kebiasaan dan prioritas kalian, yang mana sih yang lebih duluan, yang lebih penting itu yang mana. Terus konsisten itu kuncinya. Oke, konsisten itu kuncinya, itu di garis bawahnya ya guys. Konsisten itu kuncinya. Mungkin dari kelas 10, 11, dan 12 yang lagi denger ini, di podcast manapun kalian denger, bisa mulai planning buat masa depan kalian. Mau itu kalian mau ke negeri, mau ke swasta, maupun ke luar negeri mungkin ya itu bisa di planning. Nggak ada kata terlambat sebelum menyesal tambahan. Karena planning itu sangat berguna dan buktinya Cenin telah mengaplikasikannya itu dengan baik, dan itu juga pelajaran buat aku dan mungkin teman-teman semuanya. Tapi aku punya satu tip lagi buat Cenin. Gimana nih kita mengimbangi waktu istirahat kita dan planning ke depannya ini? Mungkin ini juga menjadi pertanyaan penutup, jadi boleh di-spill jadi planning, ngerencanain sesuatu itu boleh banget, dan yang penting kalian harus tetap jaga kesehatan ya, karena belajar tiap hari itu boleh, tapi jangan lupa juga istirahat yang cukup. Sediakan waktu istirahat itu sesuai dengan porsinya ya. Misalnya kalian belajar sampai jam segini, ya udah jam segitu udah stop, kalian lanjutin waktu kalian buat istirahat. Terus mulai sekarang dikurang-kurangin begadang, karena kurang-kurangin karena kalau kalian begadang buat belajar juga nanti paginya itu biasanya ngantuk. Jadi mending kalian tidur sampai pagi, mungkin bangun lebih pagi buat belajar. Itu sih yang aku lakuin waktu kelas 12. Oke. Nah, aku juga mau bahas nih. Kemarin kan anak SMA Petra 1 juga udah ada pameran pendidikan. Ada pameran pendidikan yang tunggal dan ada pameran pendidikan bersama yang bisa digunakan untuk mencari juga karir mana dan perguruan tinggi mana yang cocok buat kalian. Nah, mungkin pameran pendidikan itu bisa dimanfaatin dengan baik, dan mungkin ada sharing dikit dari Cenin waktu alumni sebelum di sini. Gimana tuh pameran pendidikan sangat bermanfaat nggak buat Cece? Oke, jujur pameran pendidikan itu bermanfaat banget buat kita. Apalagi kita kan mungkin masih banyak yang bingung, banyak yang, aduh aku milih yang mana, aku harus kemana, ke kampus mana ini gitu. Pameran pendidikan yang swasta maupun yang negeri. Waktu itu aku sempat bingung karena banyak kan pilihannya. Aku juga, waduh, ini pilih yang mana gitu. Sampai muter gitu ya nyebutnya. Muter, aku muter lagi gitu. Dan aku juga pernah ikut pameran pendidikan yang negeri di luar sekolah, dan ketemu juga sama teman-teman yang pejuang PTN juga. Nah, kalian gitu juga bisa sharing-sharing sama teman-teman yang
mungkin satu tujuan sama kalian, mungkin kampus pilihan kalian itu sama, kalian bisa sharing-sharing, terus kalian juga bisa dapat impact dari situ. Mungkin kalian dapat inspirasi dari alumni kampus itu, atau mungkin yang masih mahasiswa yang aktif dari situ. Kalian bisa catat tips-tipsnya masuk ke kampus itu gimana, terus kalian juga bisa ngerenungin nanti, oh nanti aku kayak gini kalau di kampus itu, oh nanti aku kayak gini, aku harus ngapain di sana, apa sih yang aku lakukan biar bisa masuk ke kampus itu, nanti aku ngapain aja di sana, kayak gitu sih. Pokoknya kita udah punya gambaran ya, Ce, dengan pameran pendidikan itu. Oke, kita udah ngomong banyak hal banget, Ce, tapi menyikat waktunya, ternyata kita udah habis banget ini waktunya. Jadi terima kasih banget buat Cenin yang udah mau main ke podcast kita. Tetap kalian bisa dengerin buat semua podcast kita di aplikasi YouTube, dan kalian bisa dengerin juga dimanapun dengan aplikasi Spotify. One talk, one vision, one purpose, only on Super One Gen Z Talks. Super One Gen Z Talks. Go far with Super One.